Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri mendapat kecaman setelah terdengar mengatakan di parlemen bahwa pedagang tidak diperbolehkan menggunakan paket minyak subsidi dalam masakan mereka. Warga negeri jiran sejak itu menyatakan kemarahan mereka atas pernyataannya yang dibuat Perdana Menteri di parlemen 18 Juli 2022. Banyak yang mengkritik Sabri karena membuat keputusan yang hanya akan semakin meningkatkan tekanan dan beban pada rakyat. Perdana Menteri yang mendengar keluhan atas pernyataannya akhirnya memberikan klarifikasi terkait pernyataannya di parlemen. Dia mengklaim bahwa beberapa orang mencoba memutarbalikkan pernyataannya tentang paket minyak bersubsidi. Namun dia kembali menekankan bahwa paket minyak goreng subsidi hanya untuk keperluan rumah tangga saja. Lantas apakah pedagang asongan Malaysia akan dihukum jika ketahuan menggunakan paket minyak goreng bersubsidi untuk memasak? Dia kemudian mengaku bahwa penyaluran subsidi yang tepat sasaran bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Tetapi, itu adalah hal-hal yang harus menjadi pertimbangan pihaknya. Gara-gara ulah Indonesia ini, siapa sangka Malaysia makin tercekik. Dulu mengatur harga minyak sawit dunia, kini Malaysia keteteran gara-gara Indonesia terapkan kebijakan ini. Harga minyak sawit mentah Malaysia akan tetap lemah untuk sebagian besar kuartal ketiga tahun ini, kata Menteri Komoditas Malaysia Senin 25 Juli. Ini terjadi setelah produsen saingannya Indonesia menghapus pungutan ekspornya. Patokan harga minyak sawit mentah Malaysia menguat ke level rekor awal tahun ini karena invasi Rusia ke Ukraina. Sementara larangan ekspor sementara oleh Indonesia memperketat pasokan minyak nabati global. Tetapi harga jatuh ke level terendah dalam 1 tahun dalam beberapa pekan terakhir karena Indonesia mengembalikan keputusan sebelumnya untuk membatasi ekspor. Indonesia bulan ini menghapus pungutan ekspor untuk semua produk minyak sawit hingga 31 Agustus. Menyusul serangkaian upaya untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi persediaan yang tinggi dan juga mempertimbangkan untuk menghapus aturan penjualan domestik untuk eksportir. Akibatnya, harga rata-rata minyak sawit mentah untuk kuartal ketiga diproyeksikan berkisar Rp4.800 dan Rp5.200 per ton. Ini juga terbebani oleh produksi yang lebih baik di Malaysia, kata Zuraida Kamarudin. Harga diperkirakan akan naik menjadi Rp5.000 sampai Rp5.500 per ton pada kuartal keempat. Dengan dimulainya kembali pungutan ekspor di Indonesia dan penurunan produksi yang diperkirakan, tambahnya. Sementara itu, sebelumnya harga minyak sawit diatur oleh Malaysia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Luhut mengaku geram lantaran minyak kelapa sawit Indonesia diatur oleh negara lain. Padahal Indonesia merupakan penghasil minyak nabati terbesar di dunia. Itulah penyebabnya dengan pelaksanaan audit bertujuan agar harga minyak sawit Indonesia tidak diatur oleh negara lain. Malaysia dihantam krisis, nasi inflasi jadi menu favorit di negeri jiran. Ini adalah kisah sedih dari Malaysia yang saat ini sedang mengalami masa sulit. Negeri jiran ini mengalami krisis bahan pokok dan meroketnya inflasi yang membuat daya beli warga negaranya anjlok. Namun seperti laporan Straits Times Kamis 28 Juli 2022, masyarakat setempat memiliki cara menyiasati situasi agar kebutuhan tercukupi. Petugas administrasi Muhammad Faizal Taib mengatakan dia berjuang dalam 2 tahun terakhir untuk mendapatkan anggaran bulanan Rp250 Malaysia untuk makanan. Tetapi itu berubah baru-baru ini karena kemurahan hati beberapa operator makanan yang sekarang menawarkan makanan ekonomis atau paket hemat hanya dengan Rp3,50 atau setara 12 ribuan. Faizal mengaku di antara mereka yang mengandalkan makanan murah paket hemat yang ditawarkan oleh beberapa operator restoran di kafetaria yang memutuskan untuk membantu konsumen meringankan beban inflasi harga makanan. Pada bulan Juni, inflasi negara itu meningkat 3,4% dari tahun sebelumnya, dipicu oleh kenaikan harga pangan. Harga bahan makanan untuk makanan rumahan naik 6,1%, sementara di makanan luar menjadi 6,6% lebih mahal menurut data pemerintah yang dirilis Jumat lalu 22 Juni 2022. Meskipun biaya bahan baku meningkat, sebuah restoran di Selangor memutuskan untuk memperkenalkan nasi inflasi untuk membantu pelanggan meredam pukulan tersebut. Dengan harga Rp5 atau Rp17.000, hidangan paket hemat sendiri terdiri dari nasi, sayur, telur, sambal, dan segelas limun. Menggemakan sentimennya sama pemilik restoran Jaizah Jafar mengatakan ini adalah situasi yang saling menguntungkan untuk semua. Operator kafetaria di lembaga pendidikan tinggi publik juga mengatakan kesediaan mereka untuk menyediakan makanan ekonomis paket hemat bagi siswa yang kesulitan dengan harga Rp3,50. Di bawah inisiatif pemerintah yang diumumkan awal bulan ini yang akan memberi mereka pembebasan sewa 6 bulan. Ibu Nurlina Jahari yang mengoperasikan kafetaria Universitas di Sungai Buloh
mengatakan mereka menawarkan makanan lengkap yang terdiri dari nasi, ayam, dan sayuran kepada siswa, harga sekitar Rp3,50. Beberapa operator makanan menyatakan pemasok mereka rela membeli mereka diskon bahan mentah setelah mengetahui tentang rencana mereka untuk menawarkan makanan murah. Selain makanan paket hemat ekonomis, restorannya juga menawarkan makanannya ditangguhkan. Konsep Pay It Forward sejak 2014 mengatur di mana pengunjung membayar di muka untuk orang lain yang perlu meminta makan nanti. Menteri Malaysia salahkan RI soal rumitnya perekrutan pekerja migran. Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia Saravanan mengklaim tidak ada kewajiban untuk menghapus sistem med online dalam nota kesepamahaman dengan Indonesia tentang penerimaan pekerja migran ke Malaysia. Ia menyalahkan prosedur Indonesia soal perekrutan PMI yang rumit. Saat dicecar anggota DPR Lok Siu Fook, mengapa Putrajaya tidak mematuhi syarat-syarat yang dituangkan dalam MOU. Saravanan menegaskan, tidak ada pembekuan pekerja Indonesia yang masuk ke Malaysia, tetapi itu hanya penundaan sementara. Kepada Dewan Rakyat, Saravanan menyatakan penundaan sementara semua tenaga kerja Indonesia yang masuk ke Malaysia itu disebabkan kekacauan mekanisme perekrutan tenaga kerja dari RI. Saravanan mengatakan dalam rapat kementerian pada Senin, disepakati bahwa Malaysia akan mengintegrasikan MOS dan OCS untuk membantu Indonesia memantau status warganya yang bekerja di negeri jiran tersebut. Saat dihubungi Tempo, Duta Besar RI untuk Malaysia menolak berkomentar atas klaim Saravanan. Saya belum terima surat dari pihak Malaysia, katanya. Seorang sumber mengatakan kepada Free Malaysia Today bahwa klaim Saravanan soal SMO adalah tidak benar. Dia menyatakan kesepakatan untuk menghapus SMO itu sudah jelas ada di dokumen MOU. Menurut salinan lampiran yang dilihat FMT, kondisi penghapusan MOS untuk penerimaan PMI Indonesia berada di bawah subjek One Channel System. Surat itu mencantumkan OCS sebagai satu-satunya mekanisme penempatan buruh migran dan domestik Indonesia. Pemerintah Indonesia pada 13 Juli 2022 memutuskan untuk menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke Malaysia. Sebabnya ditemukan indikasi penggunaan metode rekrutmen med online di Malaysia untuk memperkerjakan pekerja migran Indonesia di sektor domestik. Sementara dalam MOU yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M. Saravanan pada 1 April 2022 sudah tercantum penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui sistem penempatan satu kanal One Channel System sebagai satu-satunya jalur ilegal.